Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanisha Fitri dengan NIM 19018880, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 materi mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Untuk materi yang pertama, pertemuan ke-9, materinya mengenai manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas sasaran dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan itu. Menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksudkan di sini biasanya meliputi hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional, seperti contohnya adalah memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya, dalam pembatasan aplikasi, diperhatikan kaidah baku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan tim proyek, akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Rencana kualitas adalah suatu proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dan standar-standar untuk produk dan proyek dan dokumen bagaimana proyek akan pertunjukan pemenuhannya. Rencana mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lain. Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dengan definisi operasional yang digunakan. Performa kontrol kualitas mutu adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Quality software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut berikut, yaitu currentness, functionality, flexibility, portability, dan lain sebagainya. Project Quality Management adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines, merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati. Kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional seperti contohnya ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya dalam pembuatan aplikasi yang diperhatikan kaidah buku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Kesepakatan ini dapat terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi. Dan fitness for use adalah produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Proses ini berinteraksi satu sama lain serta berinteraksi dengan proses di bidang pengetahuan lainnya. Setiap proses dapat melibatkan usaha dari satu atau lebih orang atau kelompok berdasarkan pada persyaratan proyek. Kemudian ada konsep manajemen kualitas proyek. Manajer proyek mengawasi pelaksanaan rencana manajemen kualitas proyek.
Ide utamanya sekali lagi untuk memberikan produk atau layanan sesuai spesifikasi pelanggan atau pemangku kepentingan. Untuk melakukannya diperlukan pengetahuan tentang konsep manajemen kualitas. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Tanpa kepuasan pelanggan, tidak ada kualitas. Bahkan jika kiriman memenuhi semua aspek dari apa yang dibutuhkan pelanggan atau pemangku kepentingan, tetapi dilakukan di mana proses itu sendiri tidak memuaskan, maka itu adalah sebuah masalah. Tentu saja penyampaian harus memenuhi persyaratan yang disepakati, atau jika proyek gagal karena produk, proyek, dan manajemen proyek tidak memenuhi harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. Itulah mengapa menerapkan kendali mutu berarti mengelola proses dan manusia bertemu dengan pelanggan atau pemangku kepentingan Anda secara teratur agar mereka tetap memenuhi perkembangan proyek, mendapatkan umpan balik mereka, dan pastikan Anda sepenuhnya transparan dengan mereka dan menghindari masalah yang muncul nantinya. Kemudian pencegahan atas infeksi. Kualitas tidak gratis. Cost of quality atau COQ adalah uang yang dihabiskan untuk menangani masalah selama proyek dan kemudian setelah proyek dan memperbaiki kegagalan. Ini yang dipecah menjadi dua kategori, yaitu biaya kesesuaian dan biaya ketidaksesuaian. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu pertemuan ke-10 tentang resi metrik. RESI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. RESI model adalah metrik yang seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak dan atau posisi yang terlibat, menurut Smith tahun 2015. Resi metrik menggambarkan peran sebagai pihak dalam menyelesaikan dan menjalankan suatu pekerjaan. Sederhananya, resi adalah suatu metrik yang efektif untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada para anggota tim. Untuk lebih jelasnya, menurut Resi Solution, sebenarnya resi metrik adalah suatu tool yang efektif untuk menjelaskan peran individu dalam suatu kelompok. Tidak hanya itu, metode ini juga dapat membantu setiap individu untuk memahami tanggung jawab pekerjaannya. Resi metrik atau yang juga sering disebut sebagai resi model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an. Pada saat itu, metode ini disebut sebagai decision right metric. Namun kini resi metrik menjadi sebutan yang paling umum digunakan telah muncul sejak puluhan tahun yang lalu, membuat resi metrik sangat populer dan telah digunakan oleh banyak perusahaan besar di dunia. Makna dari singkatan resi. Yang pertama, responsible. Huruf R dari singkatan resi adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab. Saat membagi tugas menggunakan metode ini, responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Yang kedua, accountable. Kemudian huruf A adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Kemudian ada consulted, yaitu seseorang yang menjadi bagian dari konsultan adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Pasalnya, mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian yang keempat yaitu informed. Terakhir, I dari resi adalah informed, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Kemudian ada manfaat menggunakan resi metrik, diantaranya yaitu memudahkan komunikasi, mencegah terlalu banyak orang dalam suatu tugas, dan yang terakhir kelebihan beban kerja bisa dicegah. Kemudian cara membuat resi metrik. Yang pertama, identifikasi apa saja jenis pekerjaan yang diperlukan. Yang kedua, identifikasi setiap anggota tim.
Yang ketiga, mulai gambar matriksnya. Yang keempat, tuliskan peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Yang kelima, informasikan hasil pembagian tugasnya kepada semua yang berkepentingan. Metrik tugas dan tanggung jawab atau RAM adalah bagian yang menunjukkan hubungan antara orang dan unsur pekerjaan. Ini dibuat dengan menggabungkan dua struktur rincian, yaitu struktur rincian kerja dengan struktur rincian organisasi. Untuk alasan ini sering dikenal sebagai grafik RESI. RESI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, Informed, menerangkan bahwa RESI chart berfungsi untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu dalam IT control objektif. Pembagian tugas yang tepat sangat berpengaruh pada performa anggota tim. RESI metrik adalah salah satu cara terbaik yang bisa kamu dijadikan pilihan. Sebenarnya, metrik RESI sudah cukup umum dan telah digunakan oleh banyak lembaga dan perusahaan. RESI memang adalah salah satu tools untuk membantu mengidentifikasi suatu peran yang tepat untuk para anggota tim. Jadi diharapkan semua anggota tim dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik serta lebih paham atas tanggung jawab yang dimilikinya. Sederhananya, RESI adalah suatu metrik yang efektif untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim. Untuk lebih jelasnya, menurut RESI Solution, sebenarnya RESI metrik adalah suatu tools yang efektif untuk menjelaskan peran individu dalam suatu kelompok. Tidak hanya itu, metode ini juga dapat membantu setiap individu untuk memahami tanggung jawab pekerjaannya. RESI metrik atau yang juga sering disebut sebagai RESI model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an. Pada saat itu, metode ini disebut dengan Decision Rights Metric, namun kini RESI metrik menjadi sebutan yang paling umum untuk digunakan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pertemuan 11 mengenai manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menentukan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Proses-proses pada manajemen komunikasi proyek, yang pertama, identifikasi stakeholder, yang kedua, rencana komunikasi, yang ketiga, distribusi informasi, yang keempat, mengatur harapan stakeholder, yang kelima, laporan performa. Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor penyelenggara organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan dalam proyek atau siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi, keperluan proyek stakeholder, dan melukiskan suatu pendekatan komunikasi. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Kemudian, mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu-isu kebutuhan ketika mereka terjadi. Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek. Tugas penting dalam perencanaan komunikasi adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan terlebih dahulu. Untuk proyek yang sukses, Anda perlu memberitahu pemangku kepentingan tentang kemajuan proyek. Rencanakan proses komunikasi Anda sehingga pemangku kepentingan dari setiap kategori atau jenis dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka dengan lebih baik.
Kebutuhan ini perlu ditentukan terlebih dahulu. Mengelola ekspektasi adalah aspek lain dari rencana yang dibuat. Last but not least, tentu saja adalah melaporkan kinerja proyek, bagaimana perkembangannya, apakah ada keterlambatan, dan apakah ada potensi stagnasi dan resiko atau peluang yang menarik bagi pemangku kepentingan. Dalam hal ini, proses yang terlibat dalam rencana komunikasi harus mencangkup: yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan; yang kedua, rencanakan komunikasi; yang keempat, kelola harapan; dan yang ketiga, kelola harapan; dan yang keempat, laporan kinerja. Identifikasi dan klarifikasi pemangku kepentingan adalah sarana yang didasarkan pada kepentingan, keterlibatan, dan dampak pemangku kepentingan terhadap keberhasilan suatu proyek. Ini tidak berarti kuantitatif, tetapi teknik analisis tersedia untuk membantu menilai pentingnya mereka untuk proyek. Tergantung pada penilaian dimensi ini, Anda perlu memastikan bahwa kebutuhan komunikasi Anda terpenuhi. Manajer yang dilaporkan oleh PM perlu mengetahui banyak detail. Sebaliknya, manajer departemen perlu memastikan bahwa proyek mereka tidak penting dan berjalan secara teratur. Pemangku kepentingan adalah orang-orang yang mungkin perlu Anda konsultasikan. Mereka adalah yang memiliki kekuatan dan pengaruh atas tindakan korektif yang dimulai secara tepat waktu. Manajemen komunikasi proyek termasuk proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, dan informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi dan harus memahami bagaimana komunikasi dilakukan, di mana mereka terlibat sebagai individu, dan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Proses utama manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, komunikasi perencanaan, menentukan informasi dan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkannya, dan bagaimana hal itu akan diberikan kepada mereka sebagai distribusi informasi. Pembuatan informasi yang diperlukan tersedia bagi stakeholder proyek secara tepat waktu. Kemudian kinerja pelaporan, mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja. Ini termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan informasi. Penutupan yang menghasilkan mengumpulkan dan menyebarkan administrasi untuk meresmikan fase atau penyelesaian proyek. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu materi pertemuan ke-12 mengenai manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, mengidentifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali dan pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif di dalam proyek. Proses-proses pada manajemen risiko proyek diantaranya adalah manajemen rencana risiko, identifikasi risiko, performa analisis risiko kualitatif, performa analisis risiko kuantitatif, respon rencana risiko, monitor, dan kontrol risiko. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan
Bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek? Perencanaan adalah juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko-risiko serta memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Identifikasi risiko adalah proses pemantauan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi risiko meliputi yang berikut diantaranya: manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai akhir, manajer proyek lain, stakeholders, dan ahli manajemen risiko. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian, sedangkan performa analisis risiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Risiko-risiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek, dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Secara umum, tujuan manajemen risiko yang utama adalah mencegah dan minimalisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran risiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut. Dalam manajemen proyek risiko, proyek adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti dan jika terjadi mempunyai pengaruh positif atau bisa juga negatif pada tujuan proyek. Suatu risiko mempunyai sebab dan bila terjadi akan membawa dampak. Oleh karena itu, risiko dapat dinyatakan sebagai fungsi dari kemungkinan dan dampaknya. Lebih lanjut, dalam konteks manajemen proyek, manajemen risiko proyek dipahami sebagai seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko selama umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Manajemen risiko proyek yang baik akan mampu memperbaiki tingkat keberhasilan proyek secara signifikan. Bagaimanapun, manajemen risiko proyek akan memberikan suatu pengaruh positif dalam hal memilih proyek, menentukan lingkup proyek, membuat jadwal yang realistis, dan estimasi biaya yang baik. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko proyek, yakni yang pertama, identifikasi, analisis dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai dengan pengelolaan risiko. Dan yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibanding nilai proyek. Artinya, bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaat dari terhindarnya atau berkurangnya risiko tersebut. Kemudian untuk materi berikutnya, yaitu pertemuan ke-13 mengenai manajemen penggadaan proyek. Proses penggadaan manajemen proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk, jasa, atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan dari pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak. Ada 4 proses pada manajemen penggadaan proyek. Yang pertama, rencana penggadaan. Yang kedua, melakukan penggadaan. Yang ketiga, mengurus penggadaan. Dan yang keempat, menutup penggadaan.
Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya, dan putusan untuk dibuat atau dibeli. Alat bantu perencanaan untuk pengadaan. Yang pertama, make or buy analysis digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Kemudian melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual memilih seorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran dan akan menerapkan sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan, menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pengerjaan, mengirim dokumen ke penjual yang potensial. Yang ketiga, memperoleh proposal dan penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Yang kelima, membuat kontrak. Lalu menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awal penghentian satu kontrak adalah satu kasus khusus dari penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak, dari asumsi dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan untuk di dalam kontrak. Kemudian tim proyek harus menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan, melakukan update yang merefleksikan hasil akhir, dan yang terakhir mengkasihkan informasi untuk digunakan ke depannya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu pertemuan ke-14 mengenai Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder management, berdasarkan PMBOK nomor 5 edisi kelima, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Contoh stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, sponsor. Merupakan pihak pemilik dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Yang kedua, customer atau user. Merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contohnya, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak yang membeli apartemen. Yang ketiga, seller. Merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner, maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan secara langsung. Sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang,
material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan proyek. Bisnis partner merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contoh, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai bisnis partner. Organisasi grup merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Fungsional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, dan manajer pemasaran. Institusi keuangan merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Pemerintah pusat dan setempat merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintah terkait dengan PU atau perhubungan lembaga auditor, sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Expert merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contoh adalah ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain sebagainya. Konsultan merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan, melibatkan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya, dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Keluaran utama dari proses ini adalah daftar pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan, melibatkan penentuan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan dan kegiatan proyek berdasarkan kebutuhan, minat, dan potensi dampak mereka. Keluaran dari proses ini adalah rencana pengelolaan pemangku kepentingan dan pembaruan dokumen proyek. Dan yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan komunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah, dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Keluaran dari proses ini adalah log masalah, permintaan perubahan, perbaruan rencana manajemen proyek, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Dan terakhir yang keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan pemantauan hubungan pemangku kepentingan dan menyelesaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan. Keluaran dari potensi ini adalah informasi kinerja kerja, permintaan perubahan, perbaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, di mana video ini saya buat untuk memenuhi kuis saya pada mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.